membangun ini mungkin lebih kepada prakteknya ya di siswa dan di guru ya. Membangun budaya literasi bagi siswa dan guru. Oke, membangun budaya literasi namanya budaya ya. Budaya itu kan sudah membudaya. Semua orang sudah melakukan literasi di baik siswa atau guru dalam cakupan yang luas. Maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kesadaran, kebiasaan, dan kepedulian. Harus membangun kesadaran, harus bisa membangun kebiasaan, harus bisa membangun kepedulian. Caranya bagaimana? Ya, pertama membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, penyediaan sarana prasarana. Ya. Dengan cara apa? Bentuknya memperbanyak TBM, Taman Baca Masyarakat atau Siswa. Sekarang bagaimana mungkin kita nyuruh anak membaca, tapi fasilitasnya tidak ada. Ya, saya seringkali menyuruh anak saya membaca, tapi saya menyediakan fasilitas. Saya bela-belain belikan rak buku khusus anak yang menarik, yang ada motifnya, buku anak-anak, buku, dan kemudian bukan hanya rak buku, tapi saya membelikan buku anak-anak, buku bacaan, buku cerita, buku bergambar yang bagus-bagus. Kalaupun harus impor, buku impor saya belikan, nggak apa-apa mengeluarkan uang. Karena itu salah satu di antara cara menumbuhkan kesadaran. Harus ada fasilitas, ada sarana prasarana. Memperbanyak koleksi buku. Ya, kalau ada raknya, bukunya cuma 1. Ya sudah saya baca gitu. Ya sudah nak, nunggu 1 bulan lagi nak gajian. Ya orang kadang senang baca, ya apa lagi ya gitu. Mempernyaman perpustakaan. Perpustakaannya dikasih AC, jangan kemudian dikasih fasilitas, kemudian perpustakaannya kotor. Lebih bagus kantinnya daripada perpustakaannya gitu. Kantinnya ada AC, perpustakaan tidak ada AC. Anak itu tidak kerasan baca. Mendekatkan guru dan siswa kepada buku. Jadi seringkali begini, kalau ada anak yang berprestasi, hadiahnya bukan tas, bukan sepeda, hadiahnya buku. Nah, kita di rumah, di orang tua, anak itu misalkan berprestasi, tidak harus selalu kita berikan sepatu roda, sepeda, HP, tapi kita berikan buku. Nah, kita rubah itu. Reward-nya itu kita rubah. Kita ajak ke Gramedia, suruh nulis, suruh nyari buku sesuka mereka. Buku cerita, buku bergambar. Nah, ini penyediaan sarana prasarana. Yang kedua, membentuk dan meningkatkan minat, ya, memperbanyak kegiatan seperti lomba menulis esai, ya, supaya anak itu terpancing. Selain sarana prasarana, ya sering-sering sekolah mengadakan lomba esai, lomba menulis puisi, lomba menulis opini, lomba menulis resensi. Nah, seperti GLS itu kan membaca 10 menit sebelum aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian itu ya kegiatan itu, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dengan mempublikasikan tulisan mulai antologi. Setelah anak kemudian yang menang lomba esai, lomba menang puisi, jangan kemudian dikasih hadiah selesai. Tapi tunjukkan bahwasanya anak itu tumbuhkan rasa kepercayaan diri anak itu dengan cara apa? Dibukukan. Jadi puisi yang sudah terkumpul 30 puisi terbaik dikasih hadiah dan dibukukan, bukunya ber-ISBN. Wah, itu akan menjadi kebanggaan. Senang anak itu, wah kalau gini saya pengen nulis lagi ya. Nah, begitu loh. Mungkinnya minatnya terbentuk. Anak-anak yang kemudian tidak nulis, waduh kenapa ya kemarin saya nggak ikut ya. Teman saya sudah punya karya, kecil-kecil punya karya, begitu. Membentuk dan meningkat minat. Kemudian yang ketiga, membentuk persepsi membaca dan menulis. Ya, jadi yang mengadakan seminar seperti ini, webinar seperti ini, jadi ternyata membaca itu seperti ini bagus loh, menulis itu tidak sulit loh. Ini diantara upaya kalau kita konversi ke dunia nyata, ini dengan dunia teori, ketika konversi ke dunia nyata, tadi sebenarnya literasi digital itu juga sangat sangat pragmatis juga ya, bisa langsung praktek. Ini dalam dunia nyata, tiga kegiatan ini adalah upaya dan kegiatan tersebut dilakukan berkali-kali. Ya jangan kemudian lomba puisi sekali seumur hidup, lomba menulis esai sekali seumur hidup. Aduh ya enggak bisa. Ya setiap tahun, setiap semester gitu kan. Dilakukan berkali-kali.
Karena membentuk kesadaran itu butuh proses, ya Bapak Ibu. Butuh proses. Saya berkali-kali mengajari anak, habis mandi handuk ditaruh di tempatnya. Itu ngomong nggak sekali dua kali, berkali-kali. Sampai tumbuh kesadaran anak didik. Jam 9:30 sudah selesai lihat HP-nya. Sekali, dua kali, 4 kali, 5 kali diomongi. Lama-lama nanti otomatis, 9:30 harus berhenti. Ya begitu. Butuh proses memang. Jadi harus dia berkali-kali. Maka ada istilah begini, repetition is the mother of knowledge. Pengulangan dalam jangka waktu tertentu akan membentuk sebuah kebiasaan. Jadi pertamanya mungkin terpaksa, kayak sholat gitu, terpaksa, tapi lama-lama nanti insya Allah terbiasa. Terus orang-orang tidak akan mau mengulang suatu pekerjaan berkali-kali kalau dia tidak minat terhadap pekerjaan itu. Makanya tadi yang pertama itu kan motivasi. Motivasi supaya tumbuh apa? Minat. Minat akan tumbuh karena kesadaran. Sadar, dimotivasi, kemudian sadar, tumbuhlah minat. Kebiasaan itu akan dilakukan kalau ada pemicu, ada reward-nya. Bapak Ibu mengadakan lomba penulisan esai, penulisan puisi, penulisan cerpen. Tapi yang menang nggak dapat apa-apa, yang nggak ada stimulusnya. Alah, ngapain saya ikut, nggak dapat apa-apa. Nah, begitu. Nah, pemicu bisa reward atau bisa punishment. Tadi membukukan antologi itu reward itu, ISBN. Kalau perlu didaftarkan haki, karena buku kan bisa didaftarkan haki. Nah, 400.000, 500.000 dapat haki, itu udah seneng banget. Nah, itu tadi membentuk kesadaran. Sekarang bagaimana membentuk kebiasaan, bagaimana agar bukan hanya sadar, saya sadar kok literasi itu penting, tapi dia tidak punya habit membaca dan menulis. Ya, bagaimana membentuk kebiasaan? Maka pertama kita belajar tentang apa itu membaca menulis, tentang literasi. Setelah itu kita harus punya komitmen dalam diri. Wah, saya harus berubah. Saya harus punya investasi akhirat. Nah, gitu. Kemudian setelah itu harus praktis. Praktis itu praktekkan. Jangan hanya ngomong aja, saya pengen nulis. Komitmen sebulan sekali. Awalnya setahun sekali. Setelah setahun sekali bisa 10 bulan sekali. Setelah 10 bulan sekali bisa naik lagi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, begitu praktek. Kemudian diulang-ulang, repetition, diulang. Gitu. Akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Orang kalau sudah habit nggak akan berat. Nulis itu nggak akan, membaca tidak akan habit. Nah, habit itu akan membentuk identitas kita, akan membentuk kepribadian kita. Ya, jadi pikiran itu pandangan kita, tujuan kita, aktivitas kita, praktek kita akan menjadi habit itu akan menjadi personalities itu kepribadian seseorang. Kita punya kepribadian yang literate, gitu ya. Jadi ini adalah pikiran kita harus meluruskan dulu mindset kita tentang literasi itu apa. Kita meluruskan mindset tentang literasi digital itu seperti apa. Baru kemudian tujuan kita apa, belajar itu. Nah, jangan hanya untuk terkenal, untuk uang, tapi misalkan untuk investasi akhirat, kemudian kita action. Action itu yang diulang-ulang akan menjadi habit. Nah, habit itu ketika kita sudah terbiasa dengan itu, akan menjadi kepribadian kita. Nah, bagaimana mewujudkan kepedulian? Lah, setelah sadar, terbiasa, tingkatan yang paling tinggi adalah peduli. Peduli itu, seperti saya begini, sudah sadar tentang literasi, sudah membiasakan literasi, kemudian peduli. Memberikan webinar tentang literasi adalah bentuk kepedulian. Peduli, misalkan membentuk komunitas, saling memotivasi, memperluas jaringan. Membuat kegiatan literasi seperti menyadarkan, menumbuhkan minat, membentuk persepsi. Membuat donasi buku dan rumah baca. Ya, misalkan sekolah memberikan donasi buku kepada anak-anak yang tidak mampu. Jadi sementara ini donasinya masih donasi pakaian, donasi makanan, sekali donasi buku
Buku cerita kayak dulu di tsunami Aceh itu kan banyak yang trauma ya. Donasi buku cerita yang cerita itu bisa membangkitkan semangat. Misalnya begitu. Nah, contoh kegiatan literasi ini yang pernah saya lakukan dengan mahasiswa saya, bisa diadopsi ke siswa juga bisa. Ini di masa di luar pandemi ya. Jadi di Surabaya itu ada banyak taman. Ya, Surabaya itu termasuk kota yang paling banyak tamannya ya. Nah, taman itu di Surabaya setiap hari Minggu itu selalu ramai pengunjung. Ya. Dan yang ada di taman itu kebanyakan orang jualan-jualan, misalkan jualan makanan, jualan mainan di situ. Tidak ada satupun dalam taman itu orang yang memiliki taman baca keliling. Akhirnya saya inisiasi kepada mahasiswa, saya di kampus ada namanya Serasi, Sahabat Literasi PAI, jadi komunitas mahasiswa-mahasiswa yang suka menulis, saya kumpulkan. Itu juga di Gunung Madu misalkan siswa-siswa yang suka menulis dibuat komunitas, itu bagus juga. Nah, kemudian, ayo Rek, siapa yang punya buku silakan donasi buku. Nah, awalnya itu donasi buku dulu. Nah, dosen yang mau donasi, guru yang mau donasi, anak-anak yang mau donasi dikumpulkan. Setelah terkumpul membuat semacam kayak banner begini, setiap minggu dia keliling di tempat taman yang berbeda, kan tamannya banyak. Awalnya di Taman Ekspresi, besok Taman Bungkul, besok keliling. Dan ternyata minat baca masyarakat itu ternyata ya lumayan juga gitu loh, kalau ada fasilitas. Coba kita lihat ini ya, anak kecil dengan asiknya melihat buku gambar. Kemudian lagi, ini saking seriusnya itu dipanggil ibunya itu nggak noleh-noleh ya. Kita lihat remaja juga begitu loh, menyendiri di pojok ngambil buku. Ya, ini orang tua, ini anaknya kanan kiri ini ya. Jadi memang untuk menumbuhkan minat sarana itu penting. Nah sekarang masyarakat di taman itu bagaimana kita suruh suka membaca, bukunya ndak ada, kita itu lebih merasa murah membeli pulsa daripada membeli buku. Buku 100.000 itu mahal, tapi kalau pulsa 100.000 itu murah. Makan di kafe habis 300.000 itu murah. Membeli buku habis 300.000 itu mahal. Nah, itu kan begitu. Nah, ini aktivitas yang mungkin nanti bisa diadopsi. Tapi kalau kegiatan daring, nah ini saya kemarin lihat kalau selama offline itu kan ada namanya Big Bad Wolf Books ya. Di Jakarta ada, di Surabaya ada, nggak tahu di Lampung ya. Nah, selama pandemi ini kan susah. Ternyata dia menggunakan Big Bad Wolf Books-nya di Tokopedia. Semacam kayak pameran toko buku gitu loh. Ini buku-buku lumayan banget ini diskonnya. Nah, ini cara agar bisa memberikan fasilitas dengan harga murah. Diskonnya besar-besaran, dari 50%, 70%, apalagi buku-buku impor. Nah, ini komunitas dan publikasi. Ini saya punya komunitas dan selalu mempublikasikan buku. Ini punya mahasiswa juga. Saya kumpulkan, saya beri reward. Ini kamu nulis cerpen, ini cerpen nih, cerita anak ya. Nah, kemudian nama-namanya di sini. Akhirnya kan dia kan bangga. Oh, nama saya ada di buku, sudah ber-ISBN. Wah, menarik kan? Ini contoh komunitas. Ini ada sahabat kena kita punya saya. Nah, contoh komunitas dan publikasi. Nah, ini contoh donasi. Ini sudah kepedulian. Ini punyanya Asma Nadia. Jadi, tidak hanya kalau sudah literate, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana untuk agar virus literasi itu juga disebarkan kepada orang lain. Ya, ini kriteria donasi layak baca ya, jangan sampai donasi bukunya sudah protol gitu ya, sudah mau lepas semua limnya, jangan begitu ya. Yang masih layak baca. Kemudian buku pelajaran untuk SD SMP, buku pengetahuan umum, buku baca dasar dan lanjut. Ya, kita tadi saya bilang bahwa yang bisa dimati ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Sedekah jariah itu tidak harus ke masjid gitu, tapi bisa sedekah jariah dalam bentuk buku. Selama buku kita di perpus yang kita donasikan dibaca orang, itu kita mendapatkan pahala. Nah, itu donasi buku ya. Kemudian ini rumah baca Asma Nadia.
Dia juga loh, bantu Asmanadia bangun 1000 rumah baca. Ini sudah tingkatannya adalah kepedulian. Karena dia sudah sadar, sudah habit, dan kemudian peduli. Ketika 3 hal itu dilaksanakan, maka akan timbullah budaya literasi. Bagaimana agar budaya literasi di sekolah itu timbul? Maka ya harus pertama sadar dulu, kemudian habit dulu, dan kemudian akan kepedulian. Ya. Jangan seringkali kalau kita lihat kampus atau sekolahan, masuk pertama itu di depan itu kantin. Kalau di luar negeri seringkali masuk pertama di lembaga pendidikan yang di depan itu perpustakaan. Dan perpustakaan itu menjadi porsi layanan yang luar biasa, dibuat senyaman mungkin, ber-AC, tempat duduknya enak, membuat orang itu males atau enggan keluar dari perpustakaan. Dan yang terakhir, ini materi kita, pesan saya untuk guru-guru di Yayasan Gunung Madu, don't be busy, just be productive. Jangan terlalu sibuk, tetapi sibuknya tidak produktif. Tetapi sibuklah, tapi sibuknya itu yang produktif, ya. Menghasilkan karya, menghasilkan tulisan. Kadang kita itu sibuk sendirinya, ya itu apa, guru itu kan administratif banget ya. Ngurusi administratif, akhirnya mengembangkan dirinya nggak sempat. Jadi ngurusi administratif, ngurusi yang hal-hal yang administratif, sampai pengembangan dirinya nggak sempat. Ya, saya rasa itu. Oke, ini waktu 15 menit lagi, habis ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Setelah itu kembali ke moderator. Ini juga saya kebetulan belum sholat asar juga ya soalnya.